Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya hormati Ibu dosen pengampu kita pada hari ini, yaitu Ibu Sri Rahma Rahmadhani MPD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sihatkan badannya, jasmani, rohaninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul kembali seperti biasanya dalam rangka sehat wal afiat. Salawat dan salam dan henti-hentinya kita curahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila abdi syarif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian dan Sejarah Bimbingan Konseling di Amerika dan Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Wahyu Putra, dengan nomor NIM 2012-019-12. Dila Marsyanda dengan nomor NIM 2012-019-12. Dan Ahmad Saputra dengan nomor NIM 2012-019-03. Kepada pemateri yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan: bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dalam mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan berian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pengertian konseling: kontrak atau hubungan umbal balik antara dua orang atau konselor dan klien yang menanggai masalah klien yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana laras dan interaksi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan konseling: proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Secara BK di Amerika, bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad ke-10 pada tahun 1950-an. Bidang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1970 sampai 1980. Bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah menengah di negeri-negeri yang mengambil sistem pendidikan barat. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika sangat pesat pada tahun 1950-an. Ditandai berdirinya APIGA pada tahun 1952. Selanjutnya pada bulan Juli 1983, APIGA mengubah namanya menjadi AACD. Kemudian satu organisasi lainnya bergabung pada dengan AACD, yaitu Military Recruitment. Dengan demikian pada saat ini AACD merupakan organisasi profesional bagi para konselor di Amerika Serikat dengan 14 divisi organisasi khusus yang tergabung di dalamnya. Ahmad Setiawan akan menjelaskan sejarah BK di Indonesia. Diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling, dulunya bimbingan dan penyuluhan di lingkungan sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960.
Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau VKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20-24 Agustus tahun 1960. Pada perkembangan berikutnya, yakni pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Pada tahun 1971, berdiri Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan juga berhasil disusun pola-pola rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Fase-fase perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Perkembangan bimbingan dan konseling sebelum kemerdekaan. Dekade 40-an, dekade 50-an, dekade 60-an, dekade 70-an, dekade 80-an, menyongsong era lepas landas. Bimbingan berdasarkan Pancasila. Saya Dila Marsyanda, saya akan menjelaskan tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungannya, yaitu kita mampu untuk mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Kita mampu untuk menentukan keputusan kita sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Kita mampu menerima apa yang ada atau apa adanya yang terdapat pada diri kita sendiri secara positif dan dinamis. Yang keempat, dapat mengarahkan diri sendiri. Kita mampu mengarahkan diri kita sendiri pada apa yang ada di diri kita sendiri. Adapun tujuan bimbingan konseling secara khusus yaitu untuk membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, yaitu yang disebut afektif, belajar atau disebut akademik atau kognitif, dan karir atau disebut fisikomotorik. Baik, terima kasih kepada sahabat Dila Marsyanda yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan Ahmad Setiawan yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik pun yang disengaja maupun tidak disengaja, baik berupa pembicaraan atau berupa perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.